Suicide. For you to accept. Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Masih semangat dengan The Purge gak nih? Oke, lanjut. Terakhir kita tahu bahwa Markus yang sedang santai-santai berjogging malah hampir ditabrak oleh mobil misterius. Siapa pelakunya ya? Oke, langsung gaskan. Untuk pertama kalinya, kita tahu ternyata para perjer atau yang ikut berpartisipasi pada malam pembersihan akan mendapatkan semacam penghargaan dari NFFA. Jika perjer tersebut tewas, tentu saja akan diberikan kepada keluarganya. Wedan. Hari peringatan, 3 bulan setelah pembersihan tahunan dilaksanakan. Esme sedang berada di apartemennya dan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Darren. Sesuai perjanjian sebelumnya, Darren akan membantu Esme mengungkap misteri di balik pembunuhan Drew Adams. Darren membawa arsip rahasia di kampusnya yang berkaitan dengan penelitian Dr. Adams. Dari sanalah diketahui bahwa ternyata Dr. Adams melakukan semacam tes kepada beberapa subjek mengenai efektivitas pembersihan tahunan. Hasilnya adalah Dr. Adams menemukan jika pembersihan tahunan meningkatkan angka kriminalitas karena membuat manusia semakin candu akan kekerasan. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang digemborkan NFFA selama ini yang menyatakan bahwa Purge bisa menurunkan angka kekerasan. Masalahnya sekarang adalah subjek yang menjadi tes tidak memiliki identitas karena hanya tertera ID number saja di sana. Untuk masalah tersebut, Esme akan mengambil data milik NFFA guys. Hal ini bertujuan agar misteri mengenai Dr. Adams bisa diungkap. Tebakan saya sih Dr. Adams diincar karena ditakutkan bisa mengganggu kebijakan pembersihan ala NFFA. Kalau dipikir-pikir benar juga apa kata Dr. Adams. Salah satu contoh langsungnya adalah band yang awalnya normal-normal saja, tapi saat mengalami kejadian membagongkan di saat malam pembersihan malah berbalik menjadi psikopat guys. Sementara itu, Markus masih terus berusaha mencari siapa dalang di balik bounty kemarin sebenarnya. Dari petunjuk orang sewaannya, Markus menduga bahwa pelaku adalah orang terdekatnya yang bisa jadi berasal dari lingkungan masa kecil. Faktanya adalah pelaku yang berusaha membunuh Markus di malam pembersihan kemarin ternyata adalah orang yang tinggal di lingkungan yang sama dengannya di masa lalu. Dengan kata lain, dia mengenal Markus. Disinilah Markus menduga pasti ada pihak lain di balik itu semua. Sedangkan Ryan, Sarah, dan Doug seperti dalam sebuah misi ini guys. Mereka mematikan atau bahasa kerennya menjamming kamera pengawas di sana. Entahlah untuk apa. Di kantor NFFA, bermodalkan dokumen dari Darren, Esme berusaha mencari subjek-subjek yang pernah diteliti oleh Dr. Adams. Masalahnya di sini adalah semua subjeknya telah meninggal. Apakah para subjek ini sengaja dibunuh NFFA ya guys? Penasaran lah. Di toko senjata sendiri sedang ada diskon besar-besaran karena memang hari itu adalah hari peringatan Purge tahunan. Nah, semua warga negara diberikan diskon membeli senjata untuk pembersihan selanjutnya dong. Dan bener, disitulah Ben bertemu salah satu pria dan dia ajak untuk ikut berpesta dengannya. Nah, kayaknya Ben ini punya maksud lain guys. Markus sendiri sehabis mengantarkan Darren dan 14 tahun sebelumnya, sebelum malam pembersihan. Di saat itu, Markus ternyata masih bersama Tonya guys, istri pertamanya. Markus pun memiliki anak, ya itu adalah Darren. BTW, Michelle sendiri adalah istri kedua Markus guys, itu penjelasannya. Apakah Tonya dalang dibalik rencana pembunuhan Markus? Kita belum tahu. Darren sendiri dikabari oleh Esme bahwa semua orang di list yang dia berikan telah mati, kecuali satu orang, Olivia Hoods. Olivia adalah satu-satunya harapan Esme sekarang dan Esme akan segera datangi. Sedangkan Markus dan Darren ternyata datang ke rumah Tonya untuk silaturahmi guys. Disinilah terlihat kalau Tonya sih baik aja orangnya, tapi kita belum tahu jika ada motif di balik ini semua. Flashback ke masa lalu lagi. Di malam pembersihan dan di rumah yang tenang tersebut, keluarga Markus berdiam. Namun tiba-tiba serangan dari perjer datang. Slow power. Ternyata yang menyandera Tonya adalah Ellie, teman mereka sendiri. Di sini Ellie marah karena pernah dipermalukan oleh Tonya dan merasa dibully. Dengan sigap, Markus dan orang-orang di dalam sana berusaha membujuk Ellie untuk tenang dan untungnya berhasil. Balik lagi, Markus yang sedang bersantai tiba-tiba melihat mobil yang sama dengan mobil yang berusaha menabraknya kemarin. Dari sanalah Markus langsung emosi. What a little bitch.
the fuck he down. Hold on. No, he didn't. Look. Darren bilang Marcus salah karena ada perbedaan dengan mobil yang ingin menabraknya sebelumnya, yaitu adanya plat Jamaikanya guys. Tapi ya bisa aja kemarin dilepas ya, nggak tahu juga deh. Makin pelik saja masalah Marcus di sini. Ryan bersama teman-temannya sendiri masih menyusun rencana bagaimana membajak uang yang sudah dia pantau sebelumnya guys. Tentu saja persiapan harus sangat matang mengingat penjagaan dan sistem keamanan pasti super ketat. Biasanya tugas ini adalah bagian dari Tommy. Masalahnya Tommy sedang dipenjara. Di lain sisi Ben bersama teman barunya lagi asik party seperti yang dia janjikan tadi. Dengan pengaruh teman barunya yang emang hobi mempurge orang lain, membuat Ben berpikir untuk menghabisi Turner yang memang seorang pengecut. Di tempat lain, Esme sampai di kontrakan milik Olivia. Sayangnya adalah Pak Kos Olivia bilang bahwa dia sudah lama tidak melihat Olivia, bahkan dia telat bayar kosnya. Esme lalu izin masuk dan tentu saja diperbolehkan karena Pak Kosnya takut ketika tahu Esme adalah pegawai NFFA. Esme masuk dan menemukan Olivia telah tewas. Esme lantas bekerja sama dengan salah satu polisi untuk menyelidiki kasus itu karena terakhir kali Esme tahu kalau jendela Olivia terbuka. Bisa jadi dia sengaja dibunuh. Balik lagi ke Tommy yang sudah ditunggu oleh Ryan. Ya biasa saja guys, karena Ryan sebenarnya punya jaringan luas di kalangan aparat. Ini sebabnya dia bisa bertemu Tommy. Disinilah Ryan meminta bantuan Tommy untuk mengambil uang senilai 100 juta US dollar dan ini akan menjadi misi final agar Doug dan Sarah tak perlu lagi membobol bank di malam pembersihan. Ternyata yang kemarin itu bukan uang Tommy guys, tapi emang misi baru Ryan. Dan untuk perkara itu, Tommy punya kenalan bernama Carl yang bisa membantu Ryan. Kita langsung flashback lagi ke Om Marcus yang sedang berdiskusi dengan Tonya untuk pindah ke rumah yang lebih baik dan bagus. Tapi Tonya tidak mau karena mereka punya komunitas yang harus tetap bersama. Nah ini bedanya Tonya dan Michelle guys. Tonya sendiri memang ingin hidup bersama-sama alias berkoloni gitulah, hidup ala jalanan. Sedangkan Michelle lebih ke mewah dan elegan. Di saat itulah perbedaan prinsip Marcus dan Tonya terjadi. Kembali ke masa sekarang, Marcus akhirnya curhat soal orang yang ingin mempurge dirinya. Dia lalu memberikan identitas pria bernama Daedric, pria yang berusaha membunuh Marcus di malam pembersihan. Tonya tidak tahu itu siapa, tapi dia bilang bahwa beberapa waktu lalu sebelum purge dimulai, ada seorang pria yang menanyakan soal Marcus dengannya. Nah, siapa ya? Sementara itu, Babang Ben sedang asik party dan melihat Turner menuju lantai atas. Nah, ini kesempatan untuk mengkill Turner tentunya. Namun saat sudah ada kesempatan emas itulah, Ben mengurungkan niatnya karena melihat Turner sedang bersedih atas kepergian adiknya akibat di purge. Selain itu, Turner juga meminta maaf telah meninggalkan Ben di saat malam pembersihan. Dari sanalah Ben akhirnya mengurungkan niatnya membunuh Turner karena hal tersebut. Kembali ke Marcus yang masih penasaran siapa yang datang ke rumah Tonya dan menanyakan dirinya. Hal ini menambah rumit karena Marcus semakin sulit menerka-nerka siapa orang di balik kejadian di malam pembersihan kemarin. Tapi di sini ekspresi Michelle, loh, apa ini guys? Babang Ben yang tidak jadi membunuh Turner malah mengambil topeng perjernya dan teringat ejekan salah satu temannya. Nah, apa Ben malah ingin mempurge temannya itu? I don't know. Di saat titik buntu itulah Marcus nekat mengirimkan pesan ke situs yang mempost tentang bounty dirinya. Di sini Marcus bertanya siapa yang ingin mempurge dan dari hal ini Marcus berharap menemukan titik terang. Sedangkan Ryan akhirnya bertemu dengan Carl, orang kenalan Tommy yang diminta bantuan membobol uang sebagai misi Ryan dan kawan-kawan guys. Di sini deal-dealan emang sedikit sulit tapi ya akhirnya oke-oke aja. Di sisi lain, Esme melihat CCTV yang menunjukkan detik-detik terakhir Olivia sebelum ditemukan tewas. Namun masalahnya, kamera pengawas mati sebelum sempat merekam kejadian krusial yang dialami oleh Olivia guys. Esme lantas menelpon polisi yang kemarin bilang akan membantu Esme dalam kasus Olivia. Namun anehnya saat ditelepon, polisi tersebut mengatakan jika kasus Olivia telah ditutup. Dia dinyatakan bunuh diri. Anehnya lagi, dia bilang kalau adik Esme sedang dalam bahaya dan Esme harus menerima kejadian yang akan menimpa adiknya. Loh, tahu dari mana polisi itu soal adik Esme guys? Semakin membingungkan. Dan kalian mau tahu apa yang lebih edan lagi? Pesta selesai dan ini sepertinya adalah adik Esme guys, yang polisi tadi maksud mungkin ya. Dan dari sini dia ternyata diikuti oleh band yang sepertinya akan menggila. Episode keempat pun selesai. Gas kelima nggak nih woi? Like dulu dan di subscribe guys.